Halo semuanya, selamat malam. Balik lagi bersama CV di sini dan ya hari ini udah lama kita nggak bahas Bitcoin dari 2 hari yang lalu. Balik akhirnya kita akan mau bahas Bitcoin dulu karena ada yang request. Oke, nah di sini balik lagi ke Bitcoin dan kalau kita memperhatikan ya ini adalah plan aku dari sekitar tanggal berapa nih guys. Kita cek dulu tanggalnya ini di tanggal 22 ya. Sekarang tanggal 28 artinya dari 5 hari yang lalu. Dari waktu BTC masih di sini aku udah gambarin plan ini. Dan kalau kita perhatikan di sini Bitcoin itu sedang dalam fase pullback gitu ya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak Bang dia tiba-tiba ke 74 atau 77 ribu gitu? Ya jawabannya bisa-bisa aja gitu ya. Karena kalau kita perhatikan dari sekarang, nah tadi pagi di VIP aku udah buat analisa ya. Nah, tapi nggak nge-short. Aku bikin analisa kemungkinan sangat tidak mengenakan karena di sini ada pola kalau kita perhatikan itu pagi ada shooting star ya. Kemudian dia reject di di Fibo 0,5 and then target aku dia kemungkinan akan ke RBS-nya dulu baru dia mantul. Tapi ternyata habis dari situ, habis dari sini dia langsung memantul guys. Jadi ini invalid plan-nya. Oke. Nah, jadi untuk altcoin tentu aja kami panen IVO hari ini ya, semua panen IVO ya. Kalian bisa lihat IVO hari ini begitu. DIM juga kami panen hari ini, IVO. Pokoknya yang hari ini tuh IVO lah ya. Nah, kalian bisa lihat IVO. Semua hari ini bahas tentang IVO ya. Nah, jadi ya kadang di sini kita bermain tuh double way gitu ya. Ada yang beli, ada yang short kalau untuk altcoin yang non BTC kayak gitu. Nah, jadi sekarang BTC itu udah ada di supply 1 jam guys. Ingat, supply 1 jam ini terkategorikan sebagai supply baru gitu ya. New supply. Jadi artinya ini bukan sebuah strong resistance kayak gitu. Jadi ini kemungkinan pecahnya itu juga sangat besar kayak gitu. Kenapa? Karena dia ya hanya lalu lintas likuiditas gitu. Liquidity way gitu ya. Nah, setelah itu kalau kita memperhatikan lagi ya, target untuk Bitcoin sejauh ini aku masih sesuai yang kemarin itu targetnya adalah di 77.000 sebelum lebaran. Jadi artinya masih ada kemungkinan ya, kemungkinan nih sebelum lebaran itu bisa naik sekitar ya kurang lebih 10%-an lagi kalau dari harga yang sekarang ya. Nah, anggaplah pas 10% Bitcoin dari harga yang sekarang di harga sekitar 77.000 and then baru rejection kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada kemungkinan Bang, karena banyak yang FOMO menakut-nakutin sekarang BTC akan terjun lagi di bawah 60.000. Bisa-bisa aja gitu. Kenapa? Karena Bitcoin udah naik sekian jauh dan pada saat halving biasanya itu Bitcoin itu sideways gitu. Jadi nggak ada pergerakan gitu ya. Bener-bener sideways gitu. Untuk BTC ini sideways gitu. Jadi halving itu sideways down. And then setelah halving 1 atau 2 bulan kemudiannya baru mulai relay gitu ya. Nah, jadi itulah yang kita tunggu-tunggu relaynya itu dan kita harus predik koreksinya sih. Kenapa? Karena ya masih banyak yang sangkut ya, terutama di altcoin. Banyak kemarin yang bilang, "Bang, aku sangkut di HBAR, Bang, aku sangkut di Manta gitu ya." Nggak tahu siapa yang FOMOin itu. Manta, HBAR ya. Nah, padahal kalau dilihat sekarang ya, ini udah jago banget nih. Kawan favorit aku nih udah $3,3 ini udah berapa ratus persen ya, hampir 600% ya di portofolio nih. 3,5 udah 700% ya. Nah, jadi ya banyak banget koin yang mulai untuk menunjukkan jati dirinya karena mereka mengalami fase akumulasi dan juga naratifnya tergoreng kayak gitu. Jadi target aku untuk Bitcoin ya masih sama sejauh ini, belum ada perubahan ya. Belum ada perubahan sejauh ini, masih di area 77.000 sebelum lebaran. Dan setelah lebaran apakah akan koreksi ya kita tunggu aja, oke? Kira-kira gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.